Tebak nih kalau misalnya udah ada sepeda ini, terus posisi gue ada di depan bangunan ini, tau lah ya gue ada di mana, Kota Tua udah pastinya. Nah, gue ini tepat berada di depan bangunan Museum Fathahillah guys. Jadi tadi waktu nyampe, gue tuh tertarik buat coba sepeda ontel ini buat ngiter-ngiterin lapangan Fathahillah. Tadi gue pesan sepeda ini seharga 20.000 saja guys. Jadi kalian udah bisa ngiterin lapangan Fathahillah ini selama 30 menit gitu. Yaudah daripada berlama-lama lagi nih kita ada di sini, mendingan kita ngiterin aja ya Kota Tua ini. Cus! Kawasan wisata Kota Tua Jakarta secara administratif berlokasi di Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Kawasan ini memiliki luas 1,3 km persegi yang melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kota Tua Jakarta yang saat ini dikenal menjadi kawasan wisata nggak bisa lepas loh dari sejarahnya. Bermula pada tahun 1526, kala itu Fathahillah atau Kalepehan ditugaskan oleh Kesultanan Demak buat menyerang pelabuhan Sunda Kelapa yang dulunya merupakan milik Kerajaan Pajajaran. Nah, setelah berhasil direbut di tahun yang sama, akhirnya pelabuhan ini diganti namanya menjadi Jayakarta. Lanjut ke tahun 1619, pasukan VOC yang berada di bawah komando Jan Pieter Zoon menghancurkan Jayakarta dan namanya diganti lagi nih menjadi Batavia. Di tahun 1650, setelah semua pembangunan selesai, Batavia difungsikan sebagai kantor pusat VOC di Hindia Timur. Di kawasan Kota Tua inilah didirikan area perusahaan India Timur Belanda yang dulunya dikenal bernama Old Batavia. Lanjut ke era Perang Dunia Kedua saat Indonesia masih berada di bawah penjajahan Jepang pada tahun 1942, Batavia berganti nama lagi menjadi Jakarta. Nah, karena kawasan ini begitu penting bagi catatan sejarah Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin di tahun 1972 mengeluarkan keputusan gubernur yang menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Alasannya dengan maksud untuk melindungi sejarah arsitektur sekaligus bangunan peninggalan masa kolonial yang ada di kawasan ini. Oh iya, Museum Fathahillah ini juga dikenal dengan nama Museum Sejarah Jakarta loh. Nah, kalau kalian ingin berkunjung nih, museum ini dibuka setiap hari pada pukul 9 pagi sampai jam 3 sore. Harga tiketnya juga terjangkau untuk orang dewasa Rp5.000 per orang, mahasiswa Rp3.000, dan untuk pelajar serta anak-anak tiketnya Rp2.000 per orang. Menurut gue begitu kita masuk ke dalam nih, berasa banget sih nuansa Jakarta tempo dulunya. Di era penjajahan VOC atau masa kolonial dulu, museum ini berfungsi sebagai balai kota, ruang pengadilan, dan penjara bawah tanah. Nah, kalau kita masuk nih, kita bisa melihat koleksi seperti replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran. Sampai hasil penggalian arkeologi di Kota Tua Jakarta. Selain itu, di sini juga ada koleksi furnitur antik, koleksi keramik, gerabah, prasasti, dan deretan benda bersejarah lainnya. Ya, meskipun punya catatan sejarah mencekam dulunya, tapi tempat ini oke banget loh buat foto-foto. Sejarah lainnya juga mencatat Museum Fathahillah ini dibangun pada 1620 oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon dan diperluas pada 1707 oleh Gubernur Jenderal John Van Horn. Seperti yang diinfokan sebelumnya, bangunan tersebut berfungsi sebagai balai kota yang dikenal dengan nama Stadius. Selain balai kota, museum ini juga pernah difungsikan sebagai pengadilan, kantor catatan sipil, tempat ibadah minggu, sampai tempat Dewan Kota Praja. Lanjut ke tahun 1968, gedung ini secara resmi diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Setelah itu, gedung ini diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. For your information guys, di bagian luar museum ada lapangan Fathahillah yang dulunya digunakan untuk mengeksekusi para tahanan loh, yang bisa disaksikan langsung oleh massa saat itu. Sekarang sih jadi tempat nongkrong wisatawan yang berkunjung ke sana, sekaligus tempat para pedagang menjajakan jualannya. Nah, pas tiba di halaman depan museum ini juga ada meriam yang dikenal dengan nama Si Jagur loh. Katanya sih nggak sah kalau ke Kota Tua belum foto di sini.
Tapi tahu nggak, si jagur ini ternyata merupakan hasil leburan beberapa meriam kecil milik bangsa Portugis loh. Nah guys, selain kalian ke Museum Fathahillah menemukan benda-benda sejarah, kalau misalnya kalian agak keluar, di belakang museum ini kalian bisa menemukan penjara bawah tanah yang dulunya ada pada masa penjajahan ataupun Jakarta Tempo dulu, seperti ini. Masih ada beberapa, kalau kalian lihat nanti agak masuk ke dalam, kalian bisa melihat ada beberapa alat-alat yang dulu ada di penjara bawah tanah ini, gitu. Kalau misalnya kalian agak ke dalam, di dalam penjara bawah tanah ini kalian masih bisa menemukan semacam alat berat untuk mengkerangkeng kaki orang-orang yang dipenjara di tempat ini. Jadi bisa dilihat ya guys, penderitaan mereka saat dimasukkan ke dalam penjara ini. Suasananya gelap, agak kalau misalnya gue ke dalam agak lumayan pengap sih udaranya gitu. Kayak gitu deh guys. Masih ada tuh beberapa di ujung sana, masih banyak banget. Yaudah, kita keluar lagi aja yuk buat keliling. Nah, pas gue sampai di halaman belakang Museum Fathahillah, dekat penjara bawah tanah, gue menemukan ada patung yang sedang berdiri tegak. Patung perunggu ini adalah patung Hermes yang asli semula terpasang di sisi selatan Jembatan Harmoni sejak abad ke-20, yakni pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. Tapi di tahun 1999 terjadi perusakan yang mengakibatkan bagian kaki dan alas patung ini harus diperbaiki. Nah, demi kelestarian benda cagar budaya, maka dibuatlah duplikatnya dan dipasang di tempat semula, yaitu Jembatan Harmoni. Sedangkan patung asli dipasang di Museum Sejarah Jakarta ini. Dari Museum Fathahillah tadinya gue mau lanjut nih ke Museum Bank Indonesia. Tapi sayang banget, museum ini ternyata sedang nggak beroperasi sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi sekedar informasi, kalau pengen kesini kita cukup jalan kaki dan nyebrang sedikit dari Museum Fathahillah kok. Oh iya, di sini kita bisa tahu loh sejarah terbentuknya Bank Sentral Indonesia. Dulunya tuh tempat ini rumah sakit bernama Binan Hospital, yang kemudian di tahun 1828 dialihfungsikan menjadi bank dengan nama De Javasi Bank. Di tahun 1953, bank ini dinasionalisasikan menjadi Bank Sentral Indonesia atau yang dikenal dengan nama Bank Indonesia. Tapi di tahun 1962 nih, Bank Indonesia kemudian dipindah ke gedung baru yang ada di sekitar Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Gedung lama ini kemudian dilestarikan menjadi Museum Bank Indonesia dan diresmikan pada 15 Desember 2006. Wih, Bang, mau Bang satu kerak telurnya. Pakai telur ayam atau bebek, Kak? Telur ayam aja. Tunggu di sana ya, Bang. Oke deh, ya udah langsung tunggu di situ ya. Nah, setelah gue muter-muter nih di Museum Fathahillah, gue mutusin untuk ke belakang Museum Fathahillah. Ada jual kerak telur, makanan khas Betawi, dan sekarang udah ada di depan mata gue. Jadi gue ini pesan yang kerak telur ayam. Jadi ada dua macam, ada telur bebek sama telur ayam. Kita coba ya, gimana nih rasanya. Tunggu, nggak sulit ya. Kita coba pakai ini nih, di atasnya jadi ada bawang goreng sama serundeng. Kita cobain. Rasanya enak. Dia itu gurih banget karena dia ada serundengnya, terus asinnya nggak terlalu asin, jadi pas gitu. Kalian juga nggak hanya bisa temuin di sini, di luar Museum Fathahillah ataupun di kawasan Jakarta kalian bisa temuin kerak telur ini gitu. Yaudah, gue mau makan dulu ya guys ya.
Nah, tadi kan kita habis makan nih. Nah, gue sekarang pengen minum. Aus banget guys. Jadi kita pesen selendang mayang, minuman khas Betawi. Kita pesen yuk. Bang, mau pesen 1 gelas. Ini apa sih bang yang kayak agar-agar gitu? Ini namanya selendang mayangnya. Oh, selendang mayangnya. Iya. Terbuat dari apa tuh bang kalau boleh tahu? Sagu aren. Apa? Sagu aren. Tepung sagu aren. Oh. Itu guys. Dikasih itu dulu. Namanya selendang mayang. Emang warnanya tuh gitu ya bang? Warna-warni gitu ya? Oh. Oke. Ini dikasih santan. Oh, sama gula tadi. Oke. Sip, mantap. Makasih ya bang. Sama-sama. Oke, kita cobain. Nah, ini agarnya nih. Untuk selendang mayangnya ini nggak ada rasa tawar, tapi dia bisa kebantu enak karena ada airnya yang manis ini dan campuran santannya gitu. Seger banget sih kalau siang-siang bolong begini nih kita cobain selendang mayang tuh enak banget. Ya udah, gue mau cobain dulu ya guys. Next, sekarang gue mau ajak kalian untuk wisata lintas dimensi di Kota Tua. Bukan multiverse ya guys. Jadi, gue sekarang ada di Magic Art 3D. Museum atau dikenal juga dengan Museum 3 Dimensi Kota Tua ini merupakan destinasi wisata yang berada di Kota Tua, Jakarta. Lokasinya masih ada di sekitaran Kota Tua dan dekat banget loh dengan Museum Bank Indonesia. Jadi, jalan kaki sekitar 500 meter atau sekitar 6 menitan lah. Oh iya, bukannya setiap hari kok dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Nah, untuk harga tiketnya buat dewasa Rp60.000, kalau untuk anak-anak Rp40.000 di hari Senin sampai Jumat. Tapi kalau kalian datangnya weekend, harga tiket dewasa Rp80.000, buat anak-anak sampai 17 tahun harganya Rp50.000. Nah, Museum 3D ini dibuka pada 7 Desember 2018 dengan luas 2.000 meter persegi. Di sini kalian bisa nemuin banyak ruangan yang berisi lukisan dengan seni ilusi 3 dimensi. Museum 3D Kota Tua ini terdiri dari 2 lantai. Di sini kita bisa foto-foto sepuasnya dengan lukisan 3D dan banyak banget loh spot foto yang instagramable banget. Kita coba sama empingnya. Enak banget. Oke, mumpung gue sambil makan, gue juga mau review nih sedikit perjalanan gue di Kota Tua ini. Jadi gini guys, tadi kan gue berkunjung pertama kali ke Kota Tua itu, gue nyobain dulu sepeda ontel. Itu enak banget, muter-muterin lapangan Fathahillah, kita sambil lihat-lihat Museum Fathahillah dari depan, itu seru habis. Terus habis itu tadi gue ke Museum Fathahillah juga, gue masuk, di situ masih ada benda-benda bersejarah lainnya yang memang masih dipertahankan di dalam sana, tapi tetap ada ininya, peraturannya. Jadi kalau kalian masuk, di situ kalian harus ngikutin alurnya gitu. Jadi emang udah tertata habis. Terus habis itu tadi gue ke Museum 3D Art, di situ gue seru-seruan, gue foto-foto kayak serasa gue lagi ada di dalam foto itu gitu. Tadi gue yang paling unik adalah saat dimana gue masuk ke apa tadi ya namanya, pokoknya kayak kaca-kaca gitu. Itu asik banget karena gue sempet takut, agak ngeri masuk situ, cuman seru. Terus habis itu gue kemana lagi tadi ya? Oh, pokoknya tadi gue tuh pengen ke Museum Bank Indonesia, cuman karena dia lagi tutup dan belum ada informasi terkait bukanya kapan lagi, jadi cuma bisa lewatin doang gitu. Itu aja sih seputar perjalanan gue ke Kota Tua.
Nah, buat kalian yang pengen ke sini, itu gampang banget, transportasinya banyak. Ada stasiun Jakarta Kota, tepatnya kalian bisa ke sana, berhenti di situ untuk naik KRL dari tempat kalian masing-masing. Terus ada juga Transjakarta, itu gampang banget. Jadi emang angkutan umum di sini untuk aksesnya ke Kota Tua udah gampang habis gitu deh. Ya udah, daripada berlama-lama dan gue udah lapar juga ya, makin lapar. Jadi ya udah, sampai jumpa di vakansi berikutnya. Dadah!